Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I hope you're doing fine today. In this meeting, we are going to study application letter, surat lamaran kerja, and also the job interview, wawancara kerja. And for the first, what is the purpose of writing an application letter? Tujuannya apa sih menulis surat aplikasi atau surat lamaran? Nah, otomatis to apply for a job, untuk melamar pekerjaan, or to apply for a certain position in a company, untuk melamar jabatan tertentu di sebuah perusahaan sesuai dengan job vacancy atau lowongan pekerjaan yang tersedia. And then, how is the structure and the content of application letter? Untuk struktur dan kontennya silakan disimak. This is the example of application letter. Nah, ini contohnya. Bagian yang paling atas, Balai Raya Street, Jakarta. This is the applicant's address, alamat si pelamar kerja. And September the 15th, 2020, this is the date when the applicant writes this letter. Tanggal di mana surat ini ditulis. And the second structure is here. Human Resource Department Manager of Aquila Corporation, ini adalah receiver atau penerima suratnya. Edelweiss Street, 27 Jakarta, the addressee, alamat yang dituju. And for the first paragraph, this is the opening. Bagian pembuka, ada apa saja di paragraf opening ini? Yang pertama yaitu Dear Sir or Madam. Ini adalah bagian salutation atau penghormatan. And I would like to apply for accounting staff position. Saya ingin melamar jabatan staff accounting. Nah, accounting staff position ini adalah the applied position, jabatan yang ingin dilamar oleh si applicant. Lalu, dia juga menyebutkan that was advertised in Sindo News, yang telah diiklankan di koran Sindo. This is the source of job vacancy information, sumber informasi yang diketahui oleh si applicant tentang jabatan atau lowongan kerja yang ada di PT tersebut, ya. And for the second paragraph, this is the content. Apa sajakah yang terkandung dalam konten ini? Yang pertama, this is about personal information. Informasi diri pribadinya, dia menyebutkan I'm 22 years old, dan juga pendidikannya I graduate from Gajah Mada University, jurusannya adalah Finance Program. Lalu selain personal information, ada juga ini I have 1 year experience, saya punya pengalaman 1 tahun as an accounting staff, sebagai staff accounting. This is the working experience of the applicant, pengalaman kerja yang sudah dimiliki oleh si pelamar. And here I have great English and numeric skill. I'm also able to manage financial data. Ini adalah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh si applicant. Bisa berbahasa Inggris, kemampuan numeriknya bagus, bisa memanage data finansial, dan juga mengoperasikan software dan Microsoft Office. Ini adalah kemampuan yang dia miliki atau skillnya. And for the last paragraph terakhir yaitu closing. Di sini dia dengan percaya diri bilang, I believe that my skills will help me to perform my duty well. Saya percaya bahwa kemampuan yang saya miliki akan membantu saya untuk melaksanakan duty atau tugas-tugas saya dengan baik. Nah, lalu di sini dia juga menyebutkan I have enclosed my resume to support this application. Saya sudah melampirkan resume untuk mendukung surat lamaran ini. Adalah bagian dari attachment atau lampiran berkas yang sudah disertakan oleh si applicant. Biasanya ada resume atau CV, ijazah, transkrip nilai, atau sertifikat-sertifikat tertentu dilampirkan untuk support
untuk mendukung surat lamaran kerja ini. And here, I'm looking forward to hearing an interview call. Saya sangat mengharapkan mendapat panggilan wawancara. The applicant is hoping for an interview. Berharap akan dipanggil untuk wawancara ya. And the last one here, the applicant provides the contact or the phone number. And for the last part here is the signature and also the full name of the applicant, nama lengkap dan tanda tangannya ya. After you send an application letter, if you are qualified for the job vacancy, then you will get an interview call. Kalau kalian dianggap sesuai dengan jabatan yang tersedia itu, maka kalian akan mendapatkan telepon untuk job interview. Nah, sekarang informasi apa sajakah yang biasa ditanyakan saat job interview? Di antaranya yaitu personal information, informasi pribadi atau data-data pribadi kalian, and the second about education, riwayat pendidikan kalian dan juga jurusannya nanti dibahas, and working experience, pengalaman kerja apa sajakah yang sudah pernah kalian miliki. And talking about the position, membicarakan jabatan yang akan dilamar tersebut. After that, we are talking about strength and weakness. Strength adalah kelebihan atau skill, kemampuan yang dimiliki oleh si applicant, dan weakness yaitu kelemahannya. For the last one is the commitment. Komitmen si applicant atau si pelamar jika ia diterima untuk mengisi lowongan jabatan tersebut. And here is the example of job vacancy. Contoh lowongan pekerjaannya untuk anak-anak musida yang ada di kelas akuntansi. Berarti silakan nanti job vacancy-nya adalah yang ini ya. PT Yongsin Indonesia are hiring an accounting staff position. Jabatan yang dicari yaitu staff accounting. Sedangkan untuk anak-anak musida yang ada di kelas administrasi perkantoran, job vacancy-nya yang sebelah sini, yaitu they're currently looking for an executive secretary. Okay, this is the question and answer. Question number 1, please tell me about yourself. Silahkan ceritakan tentang diri kalian sendiri. Misal yang kalian sebutkan yang pertama nama lengkap, usia, tempat tanggal lahir, dan juga tempat tinggalnya sekarang I live in di mana ya. Question number 2, where did you graduate from? Lulusannya sudah otomatis. I graduated from Garuda Nusantara Vocational School. Next question, what program did you take? Jurusan apa yang kalian ambil? I took accounting program bagi anak musida yang di kelas AK, dan I took office administration program untuk anak AP. Question number 4, why did you take that program? Kenapa alasannya kalian mengambil jurusan tersebut? Silakan disertakan di sini. Number 5, please tell me about your working experience. Silakan ceritakan tentang pengalaman kerja. Berarti kalian menceritakan pengalaman saat PKL di kelas 2. I have ever worked in, PT-nya di sini. Lalu tugas kalian di divisi apa atau membantu staf apa? Di sini disertakan. Durasinya adalah for 3 months. Question number 6, what position do you apply for? Jabatan apakah yang kalian lamar? Nah, tadi sesuai dengan job vacancy-nya, untuk anak musida di kelas AK berarti I would like to apply for accounting staff position. Untuk anak musida di kelas AP, I would like to apply for executive secretary position. Pertanyaan ketujuh, why do you apply for that position? Alasan kenapa kalian melamar jabatan tersebut sertakan di sini. Next question, what is the job description? Rincian tugasnya dari jabatan yang kalian lamar apa saja? Sebutkan di sini. 3 tugas kalau kalian menjadi sekretaris, atau 3 tugas yang harus kalian kerjakan jika menjadi staff accounting. Di sini apa saja? Question number 9, can you tell me about your strength and your weakness?
kalian sebutkan di sini. I can, saya bisa apa saja. 3 kemampuan atau 3 skill yang kalian miliki. Contoh, anak AP, I can type letters, dan yang lainnya. Anak AK, I can operate Mayo, dan 2 lagi. Lalu weakness atau kelemahannya sebutkan 1 saja di sini. Lalu diikuti dengan solution atau usaha yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Misal kalian orangnya pelupa, maka kalian akan berusaha untuk mengatasinya dengan selalu mencatat tugas-tugas dan lain sebagainya. Next question, how much salary do you want to get? Gaji berapakah yang kalian harapkan? Silakan cantumkan di sini. Inilah gajinya yang rasional ya. And then the last question, what will you do if you are accepted in this company? Apa yang akan kalian lakukan jika diterima di PP atau di perusahaan ini? Nah, sebutkan di sini komitmen kamu ke depannya akan seperti apa. Misal, I will work hard. And apa di sini? For the task in this meeting, I want you to record your answers to the interview questions from number 1 to number 11. Silakan rekam jawaban kalian dari 11 pertanyaan yang sudah Miss Ida sebutkan tadi. And send the result of your recording in the form of video or audio. Boleh dalam bentuk video atau audio. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum.